Selama ini kita tidak pernah menduga bahwa dunia akan menjadi kacau hanya gara-gara sebuah virus tak kasat mata yang menjelajah ke seluruh dunia. Awalnya dunia tenang-tenang saja. Dalam 100 tahun terakhir setelah pandemi muncul terakhir kalinya di dunia tahun 1920 silam. Lalu, mengapa virus corona bisa menjadi sesuatu yang mematikan hingga menyebar ke seluruh dunia? Bahkan Indonesia pun kini juga terkena dampaknya. Dilansir dari Daily Express pada Rabu 1 April 2020, misteri penyebaran virus corona memang diketahui dari akibat persilangan penduduk yang berpindah-pindah. Satu pasien yang terinfeksi terus menyebarkan, dan itu terulang hingga wabah ini sampai menyebar ke seluruh bagian dunia. Namun, dalam sebuah film dokumenter rahasia yang berbicara tentang rahasia di balik virus corona, mengungkap bahwa virus ini tidak akan sebesar ini andaikan China tidak membuat sebuah kecerobohan. Paul Karner, rekan senior Pusat Studi International Strategis Richard McGregor, mengatakan, pada masa lalu, China membuang waktu yang sangat penting untuk mencegah pandemi ini. Dia mengatakan poin kunci dalam kasus ini adalah China kehilangan 2 hingga 3 minggu ketika virus ini muncul pertama kalinya. Pada awalnya, mereka mengabaikannya dengan tidak melacak virus tersebut. Padahal saat itu, sangat mungkin untuk menekannya lebih awal agar tidak menyebar seluas ini. Hal itu karena China terperangkap dalam politik arus informasi dan pengawasan. Sejak saat insiden itu kini mulai menyebar ke seluruh bagian negara lain, China dikecam habis-habisan oleh seluruh dunia karena mereka ditemukan dalam aplikasi WeChat telah menyensor kata kunci tentang virus corona sejak 1 Januari sebelum wabah ini menyebar. Negara komunis itu menangkap siapa saja yang menyebar desas-desus secara online tentang virus ini, termasuk pada saat itu Dr. Li Wenliang yang dipuji sebagai pahlawan karena menjadi orang pertama yang waspada akan bahaya virus corona ini pada saat awal wabah ini muncul. Kemudian presenter Sean Nichols juga menjelaskan alasan lonjakan besar terjadi di China yang berakibat fatal ke seluruh dunia. Dia mengatakan 4 minggu setelah infeksi pertama di China, mereka baru memberitahu WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, tentang wabah itu, padahal keadaan sudah sangat memburuk. Pada awal Januari, jutaan orang Tiongkok sedang bersiap melakukan perjalanan dari kota ke kota lain termasuk Wuhan untuk merayakan Tahun Baru Imlek bersama keluarga mereka. 2 hari sebelumnya, pemerintah pusat kota China memberlakukan kuncian di Wuhan dan kota-kota lain di Hubei dalam upaya mengkarantina pusat wabah. Tetapi korespondensi BBC China Stephen McDonald mengatakan pada saat itu jutaan penduduk China dari seluruh negara sudah melewati jalur pada titik pandemi itu. Dia mengatakan, jika Anda memilih waktu paling berbahaya, waktu terburuk
saat penyebaran itu adalah saat tahun baru Cina. Sebab ada jutaan orang melintasi Tiongkok pada waktu itu dan menjadikannya migrasi massal terbesar di dunia setiap tahunnya. Ini adalah waktu yang sangat mengerikan untuk mempercepat penyebaran virus itu. Meski demikian, lockdown yang dilakukan Cina setelahnya terbukti efektif dengan menekan jumlah pasien mencapai titik nol. Sejak 2 bulan lalu, Wuhan menjadi kota mati. Kehidupan di dalamnya lumpuh total, toko dan semua tempat umum ditutup. Saat ini, kota tersebut mulai berangsur pulih meskipun orang-orang di dalamnya dilarang meninggalkan kota tersebut hingga 8 April mendatang.